Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Yang pertama saya akan menjelaskan genitalia eksternal, sistem reproduksi pria. Yang pertama ada skrotum. Skrotum berfungsi sebagai penampung testis dan menjaga suhu testis agar tetap stabil. Kemudian ada penis. Penis adalah organ yang berfungsi sebagai saluran keluarnya mani, sperma, dan urin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genitalia internal pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada testis. Testis adalah organ sistem reproduksi pada pria yang berguna untuk penghasil sperma atau tempat terjadinya spermatogenesis. Kemudian berfungsi sebagai menghasilkan hormon testosteron pada pria. Selanjutnya ada epididymis. Ini adalah epididymis. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma sementara. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fruktosa untuk memberi energi pada sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Berfungsi sebagai penghasil cairan yang membantu mengaktifkan dan melindungi sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulburetral atau Cowper. Berfungsi sebagai penghasil cairan pelumas sebelum sperma dikeluarkan. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran akhir yang mengeluarkan urin dan sperma keluar tubuh. Jalan cerita yang pertama bagi internet. Pertama ada urat pembuahnya dan berjalan berfungsi untuk melindungi kemampuan turunan. Selanjutnya ini adalah jalan dari donasi. Selanjutnya ada biomembran. Melindungi luka vagina dan uretra untuk menyerap urin. Selanjutnya tior. Organ fungsinya utama kerangsang dan kepuasan seksual. Selanjutnya vestibulum vaginal. Area yang berlubang vaginal oleh jalan keluarnya urin dan darah haid. Selanjutnya kelenjar Bartholin menghasilkan cairan pelumas untuk mempermudah hubungan seksual. Selanjutnya perineum berfungsi untuk mendukung struktur organ reproduksi, membantu proses persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genitalia internal wanita. Yang pertama bagian tengah. Vagina berfungsi untuk saluran darah menstruasi, jalan lahir bayi dan saluran masuknya sperma. Selanjutnya ada cervix, menghubungi vagina dengan rahim, memproduksi lendir cervix untuk mempermudah jalannya sperma, melindungi rahim dari ereksi. Selanjutnya uterus, tempat menempelnya sel telur yang dibuahi tempat tumbuhnya berkembangnya janin. Selanjutnya tuba fallopi, saluran tempat pertemuannya sel telur sperma atau pembuahan mengantarkan sel telur ke rahim. Selanjutnya ovarium, menghasilkan sel telur ovum sejak siklus menstruasi. Produksi hormon estrogen progesterone dan mengatur siklus haid dan kehamilan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan, yaitu proses penyatuan antara sel sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot, yaitu sel pertama yang terbentuk dalam awal perkembangan makhluk hidup. Pertama terjadinya ovulasi, yaitu keluarnya sel telur ke tuba fallopi dari ovarium yang terjadi setiap bulan. Jika tidak dibuahi oleh sperma, maka tidak terjadi kehamilan. Saat berhubungan seksual, jutaan sperma dihasilkan dalam satu ejakulasi. Sel sperma masuk melalui vagina untuk mencari sel telur. Dari beberapa juta sperma, hanya satu yang dapat bertahan untuk mencapai sel telur. Setelah berhasil masuk ke dalam sel telur, sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur. Kemudian mengkombinasikan materi genetiknya
dengan proses disebut pembuahan atau fertilisasi. Sel telur yang mengalami pembuahan berjalan menuju rahim. Selama perjalanan, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim yang disebut endometrium. Proses ini yang disebut koimplantasi.